Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik. Hari ini gimana nih? Masuk semua ya? Masuk, Bu. Nah oke, sekarang tahu nggak sih adik-adik ini kita mau belajar apa? Hidrolis garam. Nah iya, hidrolisis garam ya. Sebelumnya adik-adik ini tahu nggak sih hidrolisis itu apa? Hidro itu air. Oke, Lisis hidro. itu pemecahan. Jadi pemecahan air. Oke, bagus ya. Jadi hidro itu Air. air, sedangkan lisis adalah Pemecahan. Nah, sebelum kita masuk ke hidrolisis lebih ke intinya, adik-adik pernah nggak sih memakan sosis? Pernah. Nah, gimana tuh rasanya? Enak. Nah, tahu nggak sih kira-kira adik-adik tuh dalam sosis itu ternyata memiliki bahan pengawet yang mengandung hidrolisis garam. Tidak. Jadi dalam sosis itu ada senyawa namanya kalium nitrat. Nah, sedangkan kalium nitrat itu merupakan produk dari hidrolisis garam. Nah, untuk selanjutnya kita langsung memasuki materi yang pertama ya. Di materi yang pertama adalah pengaruh ion. Jadi misalnya saya punya contoh yaitu CH3COO- ditambahkan dengan H2O akan menjadi apa adik-adik? CH3COOH CH3COOH ditambah OH min. OH minus. Nah, lalu contoh yang kedua yaitu NH4+ ditambahkan H2O menjadi NH4OH NH4OH plus ditambah H plus. H+. Nah, kira-kira adik-adik ini tahu nggak sih kenapa ketika ion-ion ini ketika ditambahkan dengan air itu menjadi senyawa asalnya yaitu CH3COOH. Tidak. Nah, adik-adik belum tahu ya. Belum. Jadi ketika CH3COOH itu direaksikan dengan air akan membentuk senyawa asalnya yaitu CH3COOH yang merupakan nama dari asam asetat. Lalu ketika NH4+ direaksikan dengan air akan menjadi senyawa asalnya yaitu NH4OH. Nah, reaksi ini disebut dengan reaksi hidrolisis. Lalu yang selanjutnya adalah materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu jenis hidrolisis. Jenis-jenis hidrolisis itu ada dua. Yang pertama, hidrolisis total dan hidrolisis parsial. Apakah di bawah terlihat adik-adik? Terlihat. Jadi hidrolisis total itu senyawanya itu terhidrolisis dua-duanya. Misalnya, saya punya contoh CH3COONH4 itu akan menjadi CH3COO- ditambahkan dengan NH4+. Nah, jika hidrolisis total itu terjadi, maka senyawa CH3COOH dan NH4 ini akan terhidrolisis dua-duanya. Jadi CH3
COO minus ditambah H2O akan menjadi CH3COOH ditambah dengan OH minus. nah, sedangkan NH4 plus ditambahkan dengan H2O akan menjadi NH4 OH ditambah tambah H plus. H plus. Nah, lalu yang kedua itu ada hidrolisis parsial. Jadi hidrolisis parsial ini senyawanya itu hanya sebagian ionnya yang terionisasi. Misalnya ada 2 ion. Jika hidrolisis parsial terjadi, maka hanya ada 1 ion yang akan terhidrolisis. Contohnya adalah NH4Cl yang menjadi NH4 plus ditambah dengan Cl minus. Maka hidrolisis yang terjadi adalah NH4 plus ditambah dengan H2O akan menjadi NH4OH ditambah dengan H plus. H plus. Sedangkan Cl minus jika direaksikan dengan H2O, maka ingat, hidrolisis parsial merupakan sebagian ion saja yang akan terionisasi. Maka jika NH4 plus itu sudah terhidrolisis, maka Cl min itu tidak akan terhidrolisis. Kenapa sih Cl min itu tidak terhidrolisis? Karena Cl min itu merupakan salah satu asam kuat. Nah, ingat, asam kuat merupakan dari golongan halogen, yaitu golongan 7A. Jadi, yang dapat terhidrolisis merupakan ion-ion dari asam atau basa yang lemah. Sekarang saya memiliki salah satu media untuk mempraktekkan bagaimana sih hidrolisis itu terjadi. Jadi di sini saya memegang air dan cuka. Nah, cuka ini memiliki rumus senyawa yaitu CH3COOH. Apa yang terjadi jika melarutkan cuka dengan air? Kita buktikan ya. Nah, jika kita melarutkan cuka dengan air, maka akan terlarut sempurna. Materi yang ketiga, kita akan menghitung pH larutan hidrolisis garam. Nah, menghitung pH ini juga ada 2. Yang pertama, jika asam kuat atau basa kuat direaksikan dengan air. Nah, jika asam kuat atau basa kuat yang direaksikan dengan air itu disertai dengan pasangannya, yaitu jika asam kuat pasangannya adalah basa lemah, sedangkan basa kuat pasangannya adalah asam lemah. Kita masuk ke asam kuat terlebih dahulu. Saya memiliki reaksi yaitu M+. Nah, M+ ini apa sih? Nah, M+ ini adalah logam. Kita dapat menyimbolkannya dengan M. Dan plus itu merupakan kation. M direaksikan dengan air setimbang menjadi MOH ditambah H+. Nah, ingat bahwa menurut reaksi kesetimbangan, K merupakan produk yang di kanan dibagi dengan reaktan. Lalu berarti konsentrasi MOH dikalikan dengan konsentrasi H+ dibagikan dengan konsentrasi M+, lalu dengan konsentrasi H2O. Perlu diingat kembali bahwa jika ada konsentrasi
dikalikan dengan konsentrasi H2O, maka disebut juga dengan ketetapan yang kita bisa sebut sebagai ketetapan air yang disimbolkan sebagai KH. KH itu sama dengan konsentrasi MOH dibagikan dengan konsentrasi H+ dibagi dengan konsentrasi M+. Nah, jika seperti ini, misalnya, boleh nggak sih reaksi ini kita kalikan dengan konsentrasi OH- per konsentrasi OH-. Nah, itu satu kan? Iya. Jadi boleh tidak? Boleh. Nah, boleh ya. Jadi KH sama dengan konsentrasi MOH dibagi konsentrasi M+ dikalikan konsentrasi OH- dikalikan dengan konsentrasi H+. Nah, jika saya tuliskan seperti ini, boleh tidak? Boleh. Ingat juga bahwa KH merupakan ketetapan air atau bisa disebut dengan KW dibagikan dengan ketetapan basa. Jadi, masih terlihat atau tidak jika saya teruskan di bawah? Masih. Masih ya. Konsentrasi MOH dikalikan dengan konsentrasi H+ dibagi dengan konsentrasi M sama dengan KW per KB. Nah, yang bagian ini sudah ditulis? Sudah. Boleh saya hapus? Boleh. Oke. Kita tulis misalnya konsentrasi MOH sama dengan konsentrasi H+. Maka persamaan ini dapat dituliskan dengan konsentrasi H+ kuadrat dibagikan dengan konsentrasi M+ sama dengan KW per KB. Maka konsentrasi H+ kuadrat sama dengan KW dikalikan dengan konsentrasi M+ dibagikan dengan KB. Maka H+ sama dengan akar dari KW dikalikan dengan konsentrasi M+ per KB. Nah, ini merupakan cara untuk mencari tahu konsentrasi dari asam. Nah, sedangkan kalau misalkan nyari OH- gimana? Nah, kita lihat ya. Jika di sini H+, yang di bawah adalah KB. Jika OH-, maka konsentrasi OH- sama dengan akar KW dikalikan M+ per Ka. Nah, reaksi ini didapatkannya dari mana sih? Nah, reaksi ini didapatkannya melalui tahap yang seperti ini. Sama persis, hanya dibedakan MOH ini menjadi MH dan H+ digantikan dengan OH-. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kita lanjut ke yang asam lemah dan basa lemah. Sebelumnya sudah ditulis? Sudah, Bu. Boleh saya hapus ya? Boleh. Lalu yang kedua ada asam lemah dan basa lemah jika direaksikan dengan air. Jadi saya punya reaksi yaitu M+ ditambah A- ditambah H2O menjadi setimbang MOH ditambah Ha. Tetapan sama dengan konsentrasi
MOH, konsentrasi Ha dibagi dengan konsentrasi M, konsentrasi A, dan konsentrasi H2O. Maka KH sama dengan konsentrasi Ha dibagikan dengan konsentrasi A plus. Nah, ingat ya bahwa MOH per M yaitu MOH per M plus dikalikan dengan OH minus nah, sedangkan KH sama dengan KW dikalikan dengan KA dikali dengan KB. Kenapa sih kok ada KA dan KB secara bersamaan? Itu karena ada asam dan basa sekaligus dalam satu reaksi. Lalu kemudian maka dapat dituliskan konsentrasi MOH dikalikan dengan konsentrasi Ha dibagikan dengan konsentrasi M plus dikalikan dengan konsentrasi A plus sama dengan KW per KA kali KB. Konsentrasi Ha kuadrat per konsentrasi A plus kuadrat sama dengan KW per KA kali KB. Konsentrasi H plus sama dengan KA dikalikan konsentrasi Ha kuadrat per konsentrasi A plus kuadrat. Jadi konsentrasi H plus sama dengan KA dikalikan. Nah, lihat. Konsentrasi Ha kuadrat per A plus kuadrat adalah KW dibagi KA kali KB. Nah, kenapa sih kok ada akarnya? Karena di sini adalah Ha kuadrat per A plus kuadrat. Nah, dan mohon maaf karena H plus sama dengan KA kali konsentrasi Ha dibagikan dengan konsentrasi A plus. Jadi dapat kita sederhanakan bahwa konsentrasi H plus sama dengan akar KW dikali KA per KB. Loh, kenapa sih kok KA-nya jadi masuk ke atas? Nah, ingat, jika KA dimasukkan ke akar menjadi KA kuadrat. Jika KA kuadrat dibagikan dengan K, 2 kita coret dan KA dicoret, maka KA naik ke atas. Sehingga kita bisa tuliskan rumusnya menjadi konsentrasi H plus sama dengan akar KW kali KA per KB. Nah, begitu juga dengan konsentrasi OH minus. Akar KW, jika konsentrasi H plus, KA-nya itu di atas. Sedangkan konsentrasi OH minus berarti KB yang di atas per KA. Nah, perlu menjadi catatan jika KA lebih besar dari KB, maka asam. Jika KB lebih besar dari KA, maka basa. Jika KA sama dengan KB sama dengan netral. Selanjutnya saya akan berikan contoh mengenai perhitungan pH dari larutan hidrolisis garam.
Nah, jika diketahui Ka dari H2CO3 adalah 10 minus 4 dan Kb dari NH4OH adalah 10 minus 6, maka kita dapat menghitung pH-nya. Jadi diketahui Ka sama dengan 10 minus 4, Kb sama dengan 10 minus 6. Nah, yang ditanyakan adalah pH. Maka kita dapat menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Kw dikalikan Ka per Kb. Kenapa sih KA-nya lebih besar daripada KB? Nah, kenapa sih kok Ka-nya itu lebih besar daripada Kb? Nah, kita lihat di sini Ka-nya adalah 10 minus 4, sedangkan Kb-nya adalah 10 minus 6. Jika angkanya minus, maka angka yang lebih kecil adalah yang lebih besar, sedangkan angka yang lebih besar jika dalam minus adalah kecil. Makanya kenapa kita menggunakan Ka yang di atas. Yuk kita hitung bersama pH-nya. Jadi konsentrasi H+ sama dengan akar Kw itu merupakan angka tetapan, yaitu 10 pangkat minus 14 dikalikan dengan 10 pangkat minus 4 dibagikan dengan 10 pangkat minus 6. Jadi konsentrasi H+-nya berapa? Berapa? 10 pangkat minus 12. Jadi jika 10 pangkat minus 12 itu di akar, maka 10 pangkat minus 6. 6. Nah, masih ingat rumus pH itu adalah min log konsentrasi H+. Maka pH itu sama dengan min log 10 pangkat minus 6 sama dengan pH-nya 6. Nah, sekarang kita membentuk kelompok ya. Satu kelompok masing-masing berbentuk 2 orang. Ini kertas untuk kelompok kamu. Berdua dengan sebangku ya. Nah, ini kertas untuk kelompok kamu ya. Sebangku dikerjakan sekarang. Sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita bahas bersama ya. Jadi garam NaCl itu garam apa? Netral. Netral. Kelompok yang satunya garam apa? Basah. Oke. Nah, jadi yang mana nih? Ada 2 jawaban, netral atau basah NaCl itu. Netral kan? Iya, netral. Gimana sih kelompok itu? Aduh, gimana nih? Salah nggak ya kita? Nggak apa-apa lah, salah juga. Namanya juga belajar. Jadi garam NaCl itu garam netral ya, adik-adik. Itu kan bener. Nah, kalau yang masih belum benar itu nggak apa-apa, namanya juga belajar. Nah, yang sudah benar juga tetap belajar ya, supaya tidak memiliki kesalahan dalam pengerjaan selanjutnya. Iya, Bu. Tuh kamu sih, tadi kan udah mau netral. Salah kah? Ya maaf, namanya juga belajar. Sudah, tidak apa-apa. Nanti saya tetap koreksi ya, ini hanya dibahas satu nomor saja. Iya, Bu. Nah, jadi sekian dulu pelajaran hari ini, semoga dapat membantu. Dan tadi tidak ada PR, kalian senang kan? Senang. Nah, oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.